Dalam kesaksian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan ada 7 orang yang pertama kali menampakkan keislamannya. Artinya ya, pada awal-awal dakwah, ya, mereka adalah Rasulullah, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Ammar bin Yasir, Sumayyah binti Khubat, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, dan Miqdad bin Amr. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Miqdad bin Amr al-Bahra'i atau Miqdad bin Aswad al-Kindi, ya. Dua nama, satu jiwa, satu orang, ya. Ada yang menyebut namanya dengan Miqdad bin Amr al-Bahra'i, dan ada juga yang memanggilnya dengan Miqdad bin Aswad al-Kindi. Mengapa demikian? Ya, sebab di antara literatur dalam sejarah dua-duanya dipakai, ya. Dipanggil dengan Miqdad bin Amr al-Bahra'i, ya, karena memang ayahnya adalah Amr bin Sa'lab al-Bahra'i, ya. Ayahnya Amr bin Sa'lab al-Bahra'i ini, jamaah, dia aslinya sebenarnya pernah tinggal di Mekah. Namun karena terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan, maka dia kabur melarikan diri, ya, ke Yaman dan bergabung dengan kabilah Al-Kindi di Yaman. Ya. Belakangan ayahnya ini menikah dengan seorang wanita di Yaman dan lahirlah Miqdad. Maka dipanggil dengan Al-Miqdad bin Amr. Ya. Karena berantem gitu ya di Yaman ini dan melukai seseorang, ya, maka Miqdad ini kabur. Dia kabur dan melarikan diri ke Mekah. Ya. Nah, di Mekah, ya, Miqdad ini, jamaah, meminta perlindungan kepada seorang tokoh Mekah waktu itu, Aswad bin Yaghut Az-Zuhri, ya. Dan karena Aswad ini tidak punya anak gitu kan, maka dia mengadopsi Miqdad ini. Maka di Mekah dia pun dipanggil dengan Miqdad bin Aswad. Nah, jadi clear, Miqdad bin Amr karena ayahnya Amr, ya, bin Sa'lab. Dipanggil dengan Miqdad bin Aswad karena Aswad ini adalah ayahnya, ayah angkatnya di Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini terus terjadi, orang-orang pun memanggilnya dengan Miqdad bin Amr, Miqdad bin Aswad al-Kindi, ya, dan bukan Miqdad bin Amr. Sampai kemudian, ya, Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, dan ini sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu. Ya, jadi ketika seseorang mengadopsi anak, maka anak angkatnya ini dinisbatkan kepada dirinya. Dan ini pernah dialami oleh Rasul SAW sendiri. Ketika beliau mengangkat anak namanya Zaid bin Haritha, maka seketika orang-orang memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Jadi dalam tradisi bangsa Arab, anak angkat itu sama dengan anak kandung. Ya. Sampai kemudian Islam datang, dan mengubah tradisi itu, di mana nasab seseorang harus dikembalikan kepada ayahnya. Sebagaimana Zaid bin Haritha yang di Mekah karena diangkat anak oleh Rasulullah dipanggil dengan Zaid Muhammad, dikembalikan ke Zaid bin Haritha. Maka dalam sejarah kita menemukan sahabat Nabi ini Zaid bin Haritha. Nah, demikian juga dengan Miqdad bin Aswad yang awalnya, ya, dalam Islam kemudian diganti dengan Miqdad bin Amr, ya, Miqdad bin Amr. Makanya yang lebih pas, ya, julukan beliau ini namanya adalah Miqdad bin Amr, bukan Miqdad bin Aswad, ya, sebab seseorang dinisbatkan kepada ayah kandungnya asli, ya, bukan kepada ayah angkatnya, ya. Oke, baik. Miqdad bin Amr ini, jamaah rahimakumullah, ya, dia termasuk orang yang masuk Islam pada awal-awal dakwah. Bahkan di awal-awal banget, ya, pakai banget, ya. Dalam kesaksian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan ada 7 orang yang pertama kali menampakkan keislamannya.
Artinya pada awal-awal dakwah mereka adalah Rasulullah. Ada 7 orang yang pertama kali menampakkan keislamannya, Rasulullah SAW, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Ammar bin Yasir, Sumayyah binti Khubat, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, dan Miqdad bin Amr. Mereka lah orang yang pertama kali menunjukkan menampakkan keislamannya. Dan karenanya sebagaimana dialami para sahabat Nabi yang lain, dia pun sempat mengalami siksaan, ujian berbagai macam. Dia sempat dibully, dimaki, dicaci, dipecut, dipaksa untuk keluar Islam. Makanya saya suka sampaikan bahwa alhamdulillah dengan izin Allah SWT, apa yang kita alami, kesulitan-kesulitan hari ini jauhlah dibanding dengan apa yang dialami oleh para sahabat Rasulullah pada awal-awal dakwah. Alhamdulillah hari ini kita tinggal di Indonesia, negeri yang nyaman, tenang, dan seterusnya. Kita bisa berdakwah walaupun tidak lupa juga dari ujian-ujian. Itu pasti, sebab keimanan seorang itu tidak mungkin didiamkan, ada ujiannya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian akan mengira mudah masuk surga, kata Allah SWT, sementara belum diuji oleh Allah SWT? Yang mana orang-orang yang memiliki ruhul jihad, ruhul kesungguhan dalam berdakwah, mempertahankan Islam, wa ya'lamas sabirin, dan mengetahui orang-orang yang sabar. Jadi semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka semakin keras terpaan angin. Persis seperti pohon, semakin tinggi menjulang ke angkasa, maka kibasan-kibasan angin itu akan semakin deras menerpanya. Beda dengan pot mungkin yang cuman 1 atau 2 jengkal, maka kibasan anginnya tidak begitu terasa. Tapi semakin tinggi pohon, bambu misalnya, maka dia akan semakin mendapatkan ujian kibasan angin yang luar biasa. Demikian juga dengan keimanan seseorang. Dan ujian ini jamaah berbagai macam. Jangan kira ujian hanya berupa kesulitan hidup. Jangan kira ujian hanya berupa penyakit menahun yang tidak sembuh-sembuh. Jangan kira ujian itu ditinggal wafat oleh orang-orang yang kita cintai. Iya, betul, itu adalah semua ujian. Tapi jabatan, harta, wanita juga merupakan ujian yang tak kalah berat kita hadapi hari ini. Kembali ke kisah Aswad atau Miqdad bin Amr. Rasulullah SAW sempat memberikan perintah kepada mereka, Miqdad dan kawan-kawan, untuk hijrah ke Habasyah. Dan dia pun kembali lalu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam riwayat disebutkan Miqdad tidak bisa langsung hijrah ketika kaum muslimin berangkat ke Madinah. Dia terhalang, dan baru bisa hijrah pada tahun berikutnya, hampir setahun, dijemput oleh Ubaidah bin Haris, salah seorang sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di Madinah Al-Munawwarah, dia pun dipersaudarakan oleh Rasul dengan seorang Ansar, Jabbar bin Sakhr Al-Ansari, dan ini merupakan program Rasulullah SAW. Beliau dipersaudarakan dengan seorang Ansar, Jabbar bin Sakhr Al-Ansari, dan sejak saat itu dia pun bergabung dengan pasukan Islam dan tidak pernah lepas dari kebersamaannya dengan Rasulullah SAW. Semua peperangan di masa Nabi dia ikuti, bahkan dia seorang jagoan dalam menunggang kuda. Miqdad bin Amr seorang penunggang kuda yang luar biasa. Nah, banyak kisah menarik yang terjadi pada masa baginda Rasul SAW ataupun setelah Rasulullah wafat, dan dikisahkan bahwa dia termasuk orang yang sangat mencintai Rasulullah, dan dia pun dicintai oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kisah tentang Miqdad bin Amr ini yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usia 70 tahun, kita akan bahas detail setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas Lewat Obrolan Santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Miqdad bin Amr.
Nah, inilah sahabat Nabi yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ketika dia hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan salah seorang sahabat Ansar, maka berbagai peristiwa pun bergulir dan diantara adalah Perang Badar. Ada kisah menarik dalam Perang Badar ini, di mana baginda Rasul SAW ketika akan berangkat ke medan Badar meminta pendapat para sahabatnya. Ya, apakah mereka akan meneruskan perjalanan ke Badar? Karena mengingat ya, musuh waktu itu cukup banyak, 1.000 orang lebih gitu ya. Dan Rasul pun meminta pendapat berbagai kalangan, termasuk kalangan Ansar dan kalangan Muhajirin. Miqdad bin Amr ya. Ya Miqdad, kata Rasulullah ya, bagaimana menurutmu? Ya, apakah kita akan meneruskan ke Badar, maksudnya ke medan peperangan, atau seperti apa? Maka Miqdad bin Amr ini memberikan jawaban yang kemudian dicatat oleh sejarah. Ya, jawaban yang sangat tegas. Ya. Apa kata Miqdad bin Amr ini? Kata beliau seperti disebutkan dalam riwayat, ya Rasulullah, ya, kami tidak akan mengatakan ya, apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Kami ya, jadi ketika diajak perang oleh Rasulullah SAW, ya, kata Miqdad bin Amr, kami tidak akan mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 24. Ini dialog antara Bani Israel dan Musa ya, di daerah mereka waktu itu di daerah Yordania dan pengen masuk ke Palestina. Ya, Musa mengajak mereka masuk ke Palestina. Nah, apa kata Bani Israel ini? Qalu ya Musa. Mereka mengatakan, wahai Musa, ini kata Bani Israel, inna lan nadkhulaha abada madamu fiha. Wahai Musa, kami tidak pengen pergi masuk ke negara Palestina atau wilayah Palestina ya. Madamu fiha ya, selagi para penguasa Jabbarun, orang-orang yang berada di Palestina itu keluar, berada di tempat tersebut. Selagi musuh berada di situ, kami tidak ingin masuk. Makanya kita dari cerita-cerita kita dapatkan bahwa di antara karakter Bani Israel itu ada dua. Pertama, pengecut gitu ya. Ketika diajak perang kami nggak mau ya, sebelum musuh kabur sendiri gitu kan. Bahkan ada lanjutannya, fazhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah. Ya, inna hahuna qa'idun. Kami nunggu di sini duduk-duduk santai begitu kira-kira. Ini kata Bani Israel. Jadi Bani Israel itu karakternya pertama pengecut jamaah, kemudian yang kedua mereka adalah orang-orang yang pengkhianat gitu ya. Pengecut dan pengkhianat, dua karakter yang selalu menempel pada diri mereka. Nah, kata Miqdad bin Amr, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan hal itu kepadamu. Jadi lalu apa yang kami akan katakan kepadamu ya Rasulullah, kata Miqdad bin Amr ya, tetapi kami akan mengatakan kepada engkau ya Rasulullah ya, sami'na, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah ya, idhab anta warbuka, sementara kami ikut berjuang bersama anda. Jadi kalau Bani Israel tadi mengatakan pergilah engkau dengan Tuhanmu, kami duduk di sini nunggu, tapi yang ini tidak, tetap mendampingi Rasulullah SAW. Demi yang telah mengutus engkau membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami melalui lautan lumpur sekalipun, kami akan berjuang bersama anda dengan tabah hingga mencapai tujuan. Dan kami bertempur di sebelah kanan dan sebelah kiri anda, di bagian depan dan bagian belakang, sampai Allah memberikan kemenangan. Nah, ini memberikan penjelasan kepada kita betapa kuat tekad seorang Miqdad bin Amr terhadap Rasulullah. Kecintaan kepada beliau berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa AS. Sehingga dikisahkan kalaulah Rasulullah berhasil mencapai tujuan-tujuannya, tapi sebaliknya Musa AS sampai dia meninggal dunia, Allah tidak takdirkan dia bisa masuk ke Palestina. Karena apa? Karena orang-orang sekitarnya. Nah, ini menggambarkan kepada kita jemaah bahwa seorang pemimpin yang sungguhnya tidak cukup dengan dirinya saja. Dia harus memiliki orang-orang yang loyal di sekitarnya. Karena mereka adalah orang-orang yang akan mendampinginya. Mereka yang akan memberikan bantuan dan sokongan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah memiliki sahabat-sahabat mulia, orang-orang mulia di sekitar beliau. Di antara orang mulia itu adalah Miqdad bin Amr yang sedang kita ceritakan hari ini ya. Nah, Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melewati fase-fase pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan
pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, Miqdad bin Amr ini meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia sekitar tahun 33 Hijriah di daerah Juhfah, ya, tidak jauh dari Madinah, dan usianya hampir 70 tahun. Ya, sholat jenazahnya dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan yang juga usianya sudah lanjut pada waktu itu ya, dan dimakamkan di Baqi al-Gharqad. Seorang sahabat Rasul yang dikenal juga cerdas, ya, orang yang dijadikan oleh para sahabat sebagai tempat bertanya, orang yang dikenal juga sebagai ahli logika. Jadi logikanya sering dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau hari ini kita dibenturkan pada logika dan filsafat, maka dalam sejarah Islam ya, di masa Nabi kita menemukan orang-orang yang sangat piawai dalam menggunakan logikanya seperti Miqdad bin Amr, sahabat Rasulullah SAW. Semoga kita bisa meneladani sosok mulia ini dan lahir ya, orang-orang cerdas, berani sekaliber Miqdad bin Amr, insyaallah. Tetap bersama kami dalam serial berikutnya. Saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.